Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menunjukkan tentang lokasi dari Ya'juj Ma'juj, yaitu lokasi dari Tembok Zulkarnain. Zulkarnain ini berdasarkan dengan peta tabula Rogeria atau juga disebut dengan map Al-Idrisi, map abad ke-15. Map ini berkisah tentang perjalanan dari Ya'juj Ma'juj, yaitu perjalanan tentang mencari tembok dari Ya'juj Ma'juj yang dibiayai pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Dalam hal ini lokasinya bisa kita temukan pada Google Earth. Pada lokasi sekarang ini adalah wilayah Tajikistan, Kirgistan, atau di wilayah Kirgistan tepatnya. Tembok ini berada di tengah-tengah pegunungan yang ada di Kirgistan. Bisa dilihat ini adalah rute yang dilalui oleh para penjelajah dari masa Bani Abbasiyah, yaitu hal ini adalah Al-Idrisi sendiri, seorang kebangsaan Alemania, sekarang menjadi Jerman, dulu namanya Alemania. Bangsa Alemania adalah bangsa Jerman, bangsa Alemani. Dalam hal ini, penelitian ini menghabiskan beberapa ribu keping emas atau dinar. Lokasinya ada di sini, di perbatasan Kirgistan Tajikistan, berada di tepat antara tiga gunung. Berdasarkan peta map Al-Idrisi ada tiga gunung sebelum menuju ke dua gunung itu, karena memang lokasinya ada di antara dua gunung yang ditembok, yang ditutup oleh Zulkarnain. Dua gunung ini bisa dilihat, ini lokasinya. Penjelajah menggunakan beberapa alat transportasi, mulai dari mobil, menjelajahi perbukitan yang berbatu-batu, kemudian ada menggunakan kuda. Lokasinya memang sangat-sangat terpencil sekali, hingga harus melipati kuda dan mobil, dan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang kalau pakai jalur darat. Sebelum Cina, lokasinya adalah sebelum Cina, wilayah Ya'juj Ma'juj ada di Asia Tengah, tepatnya di Kirgistan, Tajikistan. Berdasarkan dari map Al-Idrisi, besok kita bahas tentang map Al-Idrisi, map tentang peta dunia yang dibuat bangsa Jerman, kebangsaan Jerman, seorang muslim. Penghalangannya banyak sekali, seperti banyak domba yang berada di pegunungan ini menghalangi para pencari tembok. Kemudian lokasinya yang sangat jauh di dalam pegunungan, masih bisa dicapai dengan mobil, kendaraan, hingga sampai nanti batas limitnya. Dilihat nanti batas limitnya. Kemudian sudah malam, waktunya untuk bermalam, karena tidak baik menurut dalam perjalanan malam hari, terutama di gunung yang tinggi. Setelah pagi, para ekspedisi melanjutkan perjalanan mereka. Dalam hal ini mereka berkemah, kemudian dibantu oleh angkatan bersenjata Kirgistan untuk mencarinya. Dari angkatan udara juga mencari arah peta yang ada di sana. Ekspedisi ini berlangsung tahun sekitar 2006, insya Allah 2006 atau 2010, sekitar itu. Ada yang berkuda, pasukan berkuda, bawa perbekalan, peralatan yang dibutuhkan untuk mendeteksi dan lain-lain. Pasukan berkuda ini
membawa peralatan yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Kita lihat lokasinya yang sangat-sangat remote sekali, sangat terpencil. Pasukan berkuda mulai berjalan, perjalanan makan waktu sekitar 5 hari dari kota. Kemudian tim kedua sudah bersiap dengan helikopternya dari Bandar Angkatan Udara Kirgistan, bersiap untuk melakukan menuju lokasi menggunakan helikopter Rusia. Dari peta yang mereka dapat, mereka berusaha mencapai titik tersebut. Ya, para pasukan berkuda juga masih dalam perjalanan. Perjalanannya cukup lama, makan waktu sekitar 5 hari dengan jalan kaki. Mereka sibuk bawa perbekalan, menyiapkan perbekalan untuk berjalan menaiki gunung dengan peralatan yang cukup berat tentunya. Dari helikopter langsung tinggal landas menuju lokasi. Kita lihat di sana banyak helikopter Rusia yang tinggal landas menuju lokasi. Dengan berjalan kaki karena sudah tidak mungkin lagi menggunakan kuda, mulai mendaki. Perjalanan menemukan semacam bahan, yaitu bebatuan atau besi yang digunakan untuk menutup lubang dari Ya'juj Ma'juj. Jadi besi-besi tersebut dilempar ke sana, ke lubangnya, kemudian baru itu dikasih air atau yang kita sebut dengan cairan dari tembaga sebagaimana Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Jadi ini mengandung besi. Kemudian mereka selain itu juga berburu. Sudah hampir nyampe tembok, masih naik sekali lagi, masih harus mendaki. Terus sampai lokasi. Lanjut menggunakan tali untuk sebagai safety first, sebagai keamanan. Kita tahu dalam versi lain temboknya tidak berada di sini, tapi ini temboknya berdasarkan versi dari peta Al-Idrisi atau Al-Idrisi dalam Tabula Gregoria dari dinasti Abbasiyah. لحظات قلق وانتظار دائمين تترقب الأعين الشاخصة ظهور الردم العظيم لذي القرنين الذي انتظره ملايين البشر على مدار قرون عدة. Helikopter berputar-putar untuk melihat lokasi tembok dari Ya'juj Ma'juj.
نلاحظ أن الجليد يغطي الردم باستواء شبه عمودي مسطح نظرا لاستواء الحديد وتسطحه أسفل منه، وقد ظهر وسط وعورة الجبال أنه بالفعل من صنع البشر. إن من اتباع الأسباب عند ذي القرنين أنه استخدم زبر الحديد الموجود بتلك المنطقة نتيجة النشاط البركاني في صناعة هذا الردم. إن الجبلين المتقابلين في اللغة العربية يطلق عليهما صدفين، ويظهر هذا جليا أمامنا وهما متصلان بحافتي ردم ذي القرنين مساويان له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته، كما قال سبحانه: حتى إذا ساوى بين الصدفين. تهبط الطائرة المروحية على حافة أحد الصدفين أمام الردم، ويظهر الوادي بيد أنه يستحيل النزول إليه من موقعنا هذا. آتوني زبر الحديد. Atuni hadral adid. Datangkanlah padaku potongan-potongan besi. Itu ucapan dari Zulkarnain kepada orang-orang di sekitar tembok ini. Kandungan besinya bisa dilihat di bebatuan tersebut. Besinya ada di dalam bebatuan tersebut. صدقين جمع صدق. الصدق هو الجامع. سأصرف عن آياتين الذين يسقطون يعني ياخذوا منا جامع. يبقى الصدق هو الجامع، وما دام جبلين كده زي ده وده كده يبقى بينهم الفجوه دي. عايز هو يعمل الفجوه دي، هيعمل الحديد ووضعه وخلاهم يعملوا ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين يعني بين الجانبين. ساوى يعني ادى batuan tersebut untuk menutup tembok ini, tembok dari Zulkarnain sekarang tertutup oleh salju, tertutup oleh es, berada di lokasi di atas gunung. Lokasinya ada di atas gunung. Lokasi ini sudah dihapus oleh Google Earth, jadi kalian tidak bisa menemukan kembali kecuali kalian harus melihatnya sendiri ke lokasi yang tadi sudah dituju, karena Google sudah menghapus pin yang dipasang pada tempat ini, Dam of Ya'juj Ma'juj. Banyak orang yang lebih percaya lokasinya ada di Kaukasus atau di Georgia. Banyak yang lebih dekat dengan tempat itu daripada tempat ini, sehingga seperti itu. بدا الردم وقد غطاه الجليد صيفا وشتاء، يعود ذلك إلى الحديد الذي يحتفظ بالبرودة والجليد طوال العام أكثر من الأحجار، وذلك على مدار 2600 عام. Untuk mencapai lokasi tersebut, mereka harus menggunakan berbagai peralatan berat seperti tali, palu, kemudian senso. واختفائها قبل الوصول لأسفله. إن حديث يأجوج ومأجوج يحفرون الردم حديث ضعيف سندا ومخالف للقرآن الكريم متنا، لقوله تعالى: وما استطاعوا له نقبا. Mereka harus di atas tebing untuk bisa mencapai tembok yang harusnya mereka temukan. Tempat ini di atas pegunungan yang sangat terjal.
gunung-gunungnya banyak sekali, tempat yang bergunung-gunung. Lokasinya di Kirgistan. Sekarang namanya Kirgistan. Ketika bisa mencapai tempat itu, mereka pun menyiapkan peralatan untuk mencari tembok besi tersebut. Mereka gunakan metal detektor atau deteksi logam untuk mencari lokasi tembok tersebut, untuk memastikan saja temboknya ada di situ. Demirden var ekenince yok ekenin metalda bizde kalır. Бұл жерден бірінісі чипылдады. Бұл жерде бірінісі жатады. Бұл мөңгінің қалыңдығы болжол менен. من يسقط أسفل هذا الردم سيكون مصيره مثل هذا المجسم. Jasad yang jatuh ke sana, mereka akan قال هذا إيه ketika رحمة من ربي. رحمة يبقى أسند النعمة إلى المنعم إيه؟ هذا من رحمة قال هذا رحمة من ini adalah ربي. rahmat dari Allah, لكن sehingga أنا عملت حاجة kalau بس waktunya للدنيا mereka terbuka ya terbuka, حاجة للدنيا لكن إذا جاء وعد sudah ربي في saatnya الآخرة kita يعملوا إيه؟ menghadapi يبقى ذكر أمان. Ya'juj Ma'juj tersebut. Dan Isya akan turun di menara putih الروي صلى di الله Masjid عليه Damaskus ini, وسلم في صحيح مسلم di timur أنه قال Damaskus. إذ Isya akan بعث الله berada di menara المسيح putih ابن untuk, مريم فينزل عند sebagaimana المنارة hadisnya, البيضاء Ya'juj Ma'juj الشرقية akan دمشق. dikalahkan oleh Isa alaihissalam. وقال رسول الله صلى الله عليه Demikian, وسلم wassalamualaikum إذ أوحى warahmatullahi الله إلى wabarakatuh. عيسى ابن